Sekarang kita simak petualangan istimewa Otan dengan Om Gundul ya. Mari cus, mari kita cus. Otan, nih Om Gundul lagi jalan-jalan nih di Pegunungan Menoreh. Om Gundul lagi mau herping atau pendataan ular ya. Jadi Om Gundul penasaran sih dengan ular bandotan pohon atau Trimeresurus punisius yang ada di pegunungan. Yuk, ikuti yuk Otan. Tunggu. Otan gak salah dengar kan tadi? Apa? Om Gundul mau cari sobat Otan si ular bandotan gunung alias bandotan pohon. Itu kan ular berbahaya. Itu dia ada satu. Waduh, Om Gundul gak lihat rupanya. Sesuai namanya, ular viper pohon ini hidup di daerah pegunungan. Ia tersebar di dataran tinggi, termasuk di lereng perbukitan Menoreh ini. Ular ini juga disebut sebagai ular viper kayu. Warnanya mirip sekali dengan batang-batang kayu. Kalau urusan menyamar, ia jagonya. Dan tentu saja ia berbahaya. Ia termasuk ular yang tingkat bisanya tinggi. Sebentar. Itu kan si bunglon hutan alias Indonesian Forest Dragon. Hei sob, ngapain kamu dekat-dekat situ? Di tuh. Ada. Ular. Mendingan kamu segera menyingkir deh. Yalah, malah gigit si ular duluan. Hati-hati sob, waspada. Nah kan, apa Otan bilang? Si ular bandotan pohon balik menyerang. Kamu tergigit taring bisanya deh. Ya Tuhan, ini tentu gawat. Untung saja sang ular tidak berniat memakanmu, Sob. Ia langsung melengos pergi. Sob, kamu masih dengar Otan kan? Aduh, sepertinya bisa ular mulai menjalar di tubuh si bunglon, teman. Dan sepertinya si bunglon mulai melemah. Bisa ular bandotan pohon ini bersifat hemotoksin. Saat terkena badan, ia akan menyerang dan merusak sel darah merah. Ini tentu gawat. Padahal, sel darah merah kan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh bisa lemas. Tuh kan, ia mulai lunglai. Sob, maaf ya, Otan gak bisa menolong kamu. Otan gak tega deh melihatnya. Otan panggilkan Om Gundul sebentar ya. Bertahanlah, Sob. Hei, waduh. Ada ular lagi. Hati-hati Om Gundul. Wih, rupanya Om Gundul pandai memanjat. Kayak Otan. Hati-hati kegigit ularnya ya Om. Nah, dapat. Untunglah ular hijau ini bukan ular berbahaya. Otan, nih dapat ular hijau ekor abu-abu. Ini atau nama latinnya Gonyosoma posicipalum. Ini ular yang tidak berbisa ya. Dia nggak punya taring bisa, walaupun tampaknya mengerikan. Jadi jangan salah ya Otan ya. Kebanyakan orang mengira ular hijau itu berbahaya. Nah, ular hijau yang berbahaya itu adalah ular hijau yang ekornya merah. Kalau ekornya abu-abu seperti ini tidak berbisa. Jadi hasil gigitannya juga
cuma menyebabkan luka aja. Nah, tapi jangan ditiru ya, Otan. Kalau ada ular langsung langsung disamber gini aja. Kalau Om Gundul ini karena profesional, tapi Om Gundul sama Mas Jarot mau cari ular yang lain karena ini bukan target kita. Ular gonyosoma juga dikenal dengan nama ular bajing. Sesuai namanya, di alam ia memangsa bajing. Selain itu, ia juga biasa memakan burung, tikus hutan, dan berbagai hewan lain yang lebih kecil. Nah, Sob, Om Gundul sudah mengembalikanmu ke tempat asal. Kembali hidup tenang lagi di sana ya. Mas Jarot, ini ular dia lagi berjemur. Biasanya nih ular-ular ini dia nokturnal, tapi ini mungkin dia mau ganti kulit, sehingga dia semua sensor tubuhnya rusak. Wah, ini kan si ular welang. Kalau ciri-ciri tubuhnya sih Otan hafal banget. Belang-belang hitam berseling-seling dengan garis kuning atau putih. Si ular welang ini termasuk ular berbahaya. Bisanya cukup tinggi. Kalau lihat ular ini, Otan jadi ingat kejadian beberapa waktu lalu. Mas Jarot, Gimana Mas? ini mulai hati-hati ya. Biasanya di pohon-pohon kita korek-korek. Oke, siap. Ya, karena kalau pagi hari ini Ya. badotan pohon ini dia akan turun. Oh, sembunyi dia. Dia sembunyi di bawah pohon-pohon. Wits, Otan. Otan, coba lihat tuh. Bener kan? Dia sembunyi di bawah pohon dan ini dia lagi mulai mau naik untuk berjemur. Nah, ini dia ular yang tadi Om Gundul. Ini ular yang Om Gundul cari kan? Kan tadi Otan jadi lupa bilang kalau ada sobat Otan yang tergigitnya. Sekarang nggak tahu deh nasibnya seperti apa. Nah, coba Otan, lihat taringnya nih. Taringnya panjang sekali dan kelebihannya lagi, ular ini dia bisa memakan mangsanya 10 kali lebih besar dari besar kepalanya. Karena di rahangnya dia tidak punya engsel, tapi dia disambungkan oleh ligamen. Ligamen itu atau otot yang elastis. Jadi pada saat dia mau mangsa yang besar, dia membuka. Kalau binatang-binatang lain kan dia hanya bisa membuka 60 derajat. Iya. Tapi kalau ular dia bisa 180 derajat. Jadi tegak lurus bisa dibuka dan engselnya lepas. Tuh, teman-teman dengar sendiri kan? Ular ini sangat berbahaya. Ini bentuk taringnya ya, panjang dan bisa dilipat. Atau bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya solenoglypha. Nah, ini Om Gundul mau bawa dulu. Nanti Om Gundul mau adain percobaan dengan balon yang dipanasin, dia respon nggak? Oke ya, aku masukin dulu ya. Ih, hati-hati Om Gundul. Baik-baik menyimpannya. Otan ngeri ah. Ikat yang kuat Om. Jangan sampai lolos. Nah, Otan, Om Gundul udah bawa balon nih ya. Ini Om Gundul mau coba tes gigitannya viper gunung ini seperti apa, atau badotan pohon. Nah, ini bisanya walaupun tergores sedikit aja, ini fatal akibatnya ya. Jadi jangan sampai kena gigit walaupun cuma dikit. Wah, sedikit kesenggol giginya aja. Balonnya bolong. Tuh lihat, airnya sampai mancur begitu. Rupanya si ular bandotan ini benar-benar merespon balon yang telah diisikan air hangat ini. Jelas aja, ia mempunyai organ yang dinamakan pit sensor. Pit sensor berguna untuk merasakan panas di sekitarnya dan panas tubuh dari mangsanya.
Kita coba sekali lagi Om Gundul. Wih, dari gerakan lambat bisa terlihat. Ternyata yang dibilang Om Gundul tadi benar. Perhatikan deh, saat menyerang, si ular dengan cepat membuka mulutnya. Dan, nah, tiba-tiba saja taringnya keluar dari sela-sela kulit di rahang atasnya. Hei Om Gundul, itu di sana ada satu lagi. Waduh, banyak banget ular bandotan pohon berbahaya di hutan ini. Dan sepertinya dia lapar. Wah. Itu si tikus ngapain ada di situ? Terus dengerin notan ya. Jangan mendekat ke situ. Ada si si ular langsung menyambar dengan kecepatan penuh. Gak ada ampun deh. Kamu bisa bernasib sama kayak si bunglon hutan tadi. Kekuatan tubuh si tikus tentu bukan tandingan daya rusak bisa ular. Perlahan tapi pasti bisa ular mulai menggerogoti sel darah merah. Si tikus jadi lemas deh. Lagian ular yang lapar ini tentu tak begitu saja melepaskan gigitannya. Rahangnya sangat kuat. Taring ular tak hanya berguna sebagai tempat penyemprotan bisa, tapi juga sebagai alat bantu untuk memasukkan mangsa ke dalam mulutnya. Perlahan tapi pasti, tubuh si tikus malang terbenam masuk ke dalam perut ular. Malang bagi si tikus, tapi sekaligus kebahagiaan bagi si ular.